Sekarang leadernya siapa? Angga, Angga. Kak Angga leadernya. Ini kasusnya Mas. Jadi ini teman-teman sedang dinas di UGD rumah sakit tipe C. Ya, datang pasien seorang laki-laki usianya sekitar 22 tahun. Pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm, ngebut dengan kecepatan kurang lebih 80 km per jam, nabrak apa ya? Nabrak mobil. Yang ditabraknya langsung kabur, dia jatuh, ditemukan sama pengendara di sebelah belakang, masuk bawa mobil terbuka, masuk naik bak terbuka, masuk bawa ke rumah sakit. Dari TKP itu kurang lebih 15 menit lah, agak jauhan, agak macet. Nah, pasien sampai segini ada suara mengerang. Mengerang kesakitan, mungkin sudah sadar kalian. Ya. Tapi dicek aja deh. Oke. Silakan. Sudah Pak? Kita diskusi dulu ya Pak. Diskusi Pak. 2 hari. Habis 2 hari ini udah pulang gitu. Pulang rahmat dulu. Ayo Pak. Sudah Pak, diskusi Pak. Dah. Oke Pak, pertama saya lakukan 3A, mandiri sama lingkungan aman pasien. Saya pakai APD, handscoon, masker, apron. Terus lingkungan sudah aman, pasien juga sudah aman di rumah sakit Pak. Terus saya lakukan cek respon. Pak. Dia ada mengerang, meronta-ronta kakinya. Oke, pasien bisa mengerang berarti hari bagus. Kot dulu ada pasien, bantu Ya, saya. siap. Oke, sambil nunggu bantuan saya lakukan fiksasi karena saya curigai trauma servikal, ditandai dengan trauma kapitis setelah penurunan kesadaran, multi trauma, terus biomekanika trauma yang mendukung, Trauma kapitis dan penurunan kesadaran. jejas dari kaki kau dari kepala sudah ya. Oke, Coba coba servikal diapain? Dipasang nekoler Pak, karena Oke. tadi RW sudah aman, pasien bisa berbicara jelas, kita langsung kontrol servikal. Sebelumnya diukur dulu dari tengah dagu ke arah leher sejajar bahu, didapatkan 2 jari, diukur di alat 2 jari, dipaskan, kemudian dimasukkan tanpa menggerakkan leher dari sela-sela. Sapu dada, topang dagu, sejajarkan sternum, kemudian direkatkan. Dengan nekoler ini cukup tidak? Enggak, pasang head stabilizer. Stabilizer. Stabilizer dipasang, Terus safety-nya. kemudian leader bisa melepas. oke. Habis itu kita RW masih bisa mengerang Pak, masih bisa. RW mengerang, Oke, masih clear. Lanjut ke Pasiennya. breathing. RR-nya berapa Pak? RR-nya 30 kali per menit. pasang Oke, NRM. langsung NRM aja. NRM 15 liter per menit. Jangan lupa Sekarang, dikembangin dulu. apakah ada perbaikan Pak? Sudah mengembang, tidak ada perbaikan, masih tetap 30. Cari penyebabnya Baju, dengan Pak. teknik YPP. Ada bulunya banyak Pak. Ih, dilihat Kak gimana? Di infeksi terdapat jejas di sebelah kiri, Kayak dinding dadanya Pak. tidak simetris, tertinggal yang kirinya. Trakeanya Ada Pak. yang bergeser. Yang traheanya tidak Konsistensi Pak. normal saja. Oke, auskultasi. Kemudian saya auskultasi, normalnya vesikuler Pak. Saya mulai dari sisi yang sehat. Yang Bagaimana sehat hasilnya Pak? vesikuler, Yang sakit, anvesikuler, yang sehat, vesikuler, Yang sakit, vesikuler, suara jantung, normal dengan dup-dup ya Pak, cepatnya, jelas. ya. Oke. Perkusi. Berarti sumber masalahnya dari paru-paru sebelah kanan, Perkusi. kiri Pak. Ya. Itu maksud saya Pak. Perkusi Pak. Sonor, Yang sakit. sonor, dalnes, Palpasi. Ada nggak gravitasi? ada gravitasi sebelah kiri, Satu segmen. kostak kelima. Oke, berarti dari pasiennya- hasil YPP saya simpulkan pasien mengalami hematotorak ya. Kita lakukan kolaborasi dengan dokter untuk memasang chest tube. Dokter gimana Pak? Dokternya masih sedang visit. Oke, sambil nunggu dokter kita lanjutkan ke sirkulasi. Tolong. Ada pendarahan? Pendarahan di bagian kepala, Oke. itu lebam. Lebam. Oke. Ada di raba Pak, ada nggak? Nah, yang di femur ini ada jejas, terus ada Saya lebam, raba. ada Gravitasi. Kalau tekan ya, Pak. Oke, ada gravitasi kita lakukan pembidayaan Pak ya. Di sini Nah, saya berarti cek kemungkinan apa ini fraktur apa? femur. Pak. Fraktur femur. Oke, Pak. coba tolong bantu. Dicek tanda-tanda shock.
Tanda-tanda shocknya nadinya 110 kali, Akral, akralnya dingin. Diukur dulu. nadi cepat. Ya, Oke. Akral dingin, tanda-tanda shock hemoragik Ukur diduga dulu ya, sumbernya Pak. dari torak dan Dari yang femur. sehat. Oke. Dilakukan Dari pemasangan yang sehat. resusitasi cairan dengan IV line Oke. yang paling besar yang bisa masuk. Ya. Saya pasang 2 jalur. Cukup ya, Kemudian Pak. Terus sebelum cek PMS. disambungkan ke infuset, saya ambil sampel PMS. darah untuk pemeriksaan crossmed dan lab yang diperlukan. Oke. Cairan yang saya gunakan adalah kristaloid RL yang hangat diguyur. Oke. Darah Udah. sudah? Ambil darah. Sudah. Oke, saya cek PMS-nya Pak, pulsnya Pak. Tadi udah diukur ya, Pak. Bos, Oke, sensoriknya, teraba, kok ada reaksi? motoriknya Pak, gerakan jarinya Pak. Ada gerak-gerak sedikit. Oke, silakan. Saya Terus ukur. kita udah diukur. Udah. Udah. Input tinggal pasang. Udah. Oke, Mas Suryadi lanjut ke disability aja. Boleh. Saya lanjut ke disability Pak. Ya. Saya pertama nilai respon buka mata. Saya datang gimana Pak? Buka Merem mata? matanya. Saya panggil Pak, buka matanya Pak. Panggil masih merem juga. Saya rangsang nyeri. Sambil dipanggil rangsang nyari muka buka. 2 berarti Pak. Kemudian saya cek verbalnya. Cek Pak, verbalnya. namanya siapa? Masih mengerang dan meronta-ronta masih. Keluar kata-kata saja ya Pak. Ya. Berarti 3 Pak. Terus kemudian saya cek kekuatan respon motoriknya Pak. Motorik. Bapak genggam tangan saya. Ya kurang begitu respon. Saya rangsang nyeri. Rangsang nyeri dia melakukan lokalisir nyeri. 5 Pak. Jadi 5. nilainya berapa? Tadi dulu Pak, saya lupa. 5 3 Di 2 langsung pasang ya, Pak. Termasuk cedera kepala sedang. Ya, sedang. Kemudian saya nilai refleks refleks pupil matanya. pupil Pak. Sekalian diameternya sebelah sini dulu ya Pak, yang tidak ada luka nih. Normal semua kiri kanan. Diameter. Diameter sama 3. Oke, untuk sementara tidak dicurigai adanya pendarahan pada intrakranial. Kemudian kekuatan otot kanan dan kiri. Kanan dan kiri sama-sama menahan. Oke ya, berarti tidak ada lateralisasi atau kelemahan di salah satu sisi. Oke. Saya lanjut ke, tapi karena ini ada luka, tetap saya kolaborasikan untuk dilakukan CT scan ya Pak. Ya. Saya lanjut ke exposure, saya mencari jejak atau cedera lain yang mengancam nyawa yang belum sempat dicari. Oke, berarti carinya intinya yang penting di mana yang harus cek. Panjang Dari dulu, ujung Pak. kepala sampai ujung kaki, terutama di tempat-tempat yang bisa menampung darah Cek banyak PMS lagi, seperti Pak. torak, Torak kemungkinan iya. abdomen, Abdomen cirinya biasanya apa sih kalau ada cedera? ada jejas, kemudian kan tidak ada ada itu ya. defense muskular, Tidak ada juga. distensi, ada nyeri tekan, nyeri Ya, lepas, tidak ada masalah di bising abdomen. usus. Bising ususnya terdengar normal. Oke, kemudian di pelvis Pelvisnya apa yang dicek? dilakukan. Gravitasi, Oke. Pak. Tidak ada Kanan, Pak. jejas pun, tidak ada gravitasi. aman. Kemudian femur tadi di sebelah sini sudah, tinggal yang di sebelah sini. Di bide yang kiri yang kanan mah aman. Oh, mau cek PMS, Terakhir Pak. adalah retroperitoneal, Pak. Oke. Pulsnya Pak, Selain yang torak dan femur Pulus, Pak. tidak ada masalah. puls. Puls Masih dan tetap. raba, ya, Oke, bagus. sensorik masih bagus semua ya Pak ya. Ya, lumayan. Selimuti Pak. Ya. Kemudian suhu tubuh pasien, Pak, apakah terjadi hipotermi Suhu tubuh normal 36. Oke, untuk sementara masih baik. Kita selimuti Evaluasi. untuk mencegah hipotermi. Ya. Reevaluasi Pak dari RW masih gimana Pak? Masih clear aja dia Oke, masih printing. terang. Pak, dokternya Kembali gimana Masih Pak? tetap 30. Dokternya, Pak. Terus kemudian IAPP kembali. Kata dokternya pengen di OK gimana? Langsung. Langsung Pak, udah siap sedia Pak. Ya. Berarti langsung diantar Pak. Oke, untuk sementara apalagi selesaikan. Sirkulasi. Cairannya habis nggak, Pak? Caranya masih tetap ada. Tanda-tanda shock, akral nadi, Masih tetap. perdarahan ada yang rembes. Tidak ada. Kemudian Oke. disability nilai ulang GCS, Ya masih sama. pupil, diameter, Pupil mata sama. kekuatan otot, Masih sama. exposure, jejas apakah ada yang nambah atau ada rembesan darah di sekitar. Tidak ada. Kemudian suhu tubuh, Masih tetap. oke, tidak ada perburukan, artinya pasien stabil. Lanjut tambahannya. Pasang voli kateter. Sebelum dipasang kita harus tahu dulu kontraindikasinya. Ada nggak pendarahan di OUE? Terus ada nggak hematom di skrotum? Ada nggak saat di ratatusi? Ada nggak atau prostat melayang? Kenapa itu tanda-tanda apa tuh? Tanda-tanda ruptur uretra. Oke, tidak ada.
Nanti Oke, pasang cairannya dibuang karena 50 cc. dibuang karena sisa metabolisme sebelum kejadian. Berat Dihitung berat badannya berapa Pak? Berat badannya 80. Berarti targetnya 40. Oke, lanjut ke gas tisu Pak. Fungsinya untuk memenuhi nutrisi, pembedahan, mengurangi distensi abdomen, cegah aspirasi. Ya. Kontraindikasinya tidak boleh dipasang jika ada fraktur basis Apa raningit. aja tanda faktor? Tandanya dengan rakun S tidak ada ya Pak ya. Tidak ada. Ada pendarahan dari hidung atau telinga nggak ada ya Pak ya. Terus ada battle sign Pak. Tidak ada. Oke, terus beri hematum tidak ada ya Pak ya. Oke, saya masukkan lewat hidung ya Pak MGT. Ya, keluar cairan bening. Bening Pak, kebanyakan minum Pak. Ya. Ya, Tapi lanjut juga ke bisa. heart monitor, pasang EKG rekam jantung, kita nilai 12 lead. Ya, Kemudian pasang saturasi, Saturasi. normalnya 95 sampai 100. Nah, ini di sini terdapat 89%. Oke, Pasang masih cash tuh. Karena belum dipasang Pasang ini cash Pak. Oke. Terus di iramanya terdapat teratur, iramanya teratur, hatinya 110, gelombang T-nya positif, PR interval normal, Sinus. PRS normal, namanya apa? Sinus Sinus takikardi. takikardi Pak. Oke. Oke, lanjut ke imaging Pak. Untuk radiologi kita lihat ada pada bagian kepala ada perlukaan, kita lakukan CT scan. Terus pada Cervical. bagian cervicalnya, thorax dan pada bagian femur Femur. Pak. Oke. Setelah itu saya evaluasi dari A, B, C, D, F, G, H, I Pak. Oke, setelah itu katanya ketemu aja di OK segera. Oke. Karena ini- Bisa. Berarti dari survei kita pending Nah. bawa ke ruang OK. Sebelumnya kita lakukan dokumentasi dan info konsen Pak. Dan TTP. Oke, kirim. Oke. Oke, langsung dikirim bawa dokumentasinya. Ya, Selesai. Oke, ya. Selesai. selesai. Satu